sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil janan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil anam wa ala alihi lil kiram wa ashabihi masabihidz dhulam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majelis Talim Al-Huda, bil khusus para Ustaz Haji Ahmad Nasir, Bang Haji Muhtar Syarif, dan segenap pengurus Majelis Talim, tentunya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kita, kitab Nurul Dolam, Syarah Aqidatul Awam, dan juga Durus Fiqhiyah. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan tentang iman kepada hari kiamat. Pembahasan kita yang terakhir kemarin, bagaimana memadukan antara riwayat-riwayat hadis yang menyatakan keadaan orang-orang ketika dibangkitkan nanti di hari kiamat. Satu waktu Rasulullah mengatakan yub'atsun nasu uratan hufatan. Manusia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, hufatan, nyeker, nggak ada yang pakai karfil, nggak ada, apalagi pakai flandio, nggak ada, nyeker semuanya. Tapi satu riwayat Rasulullah menyebutkan innan nasa yub'atsuna ala thawbil ladzi yamutu fiha, ala thawbil ladzi yamutuna fiha. Sesungguhnya manusia nanti akan dibangkitkan dengan baju di mana dia meninggal saat itu. Jadi yang benar pakai baju apa enggak nih? Nah, para ulama kemudian memadukan riwayat ini, nyatakan diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan bahwa awal dikumpulkan nanti di hari kiamat memang dalam keadaan belum memakai baju semuanya. Nanti setelah itu baru Allah berikan baju kepada masing-masing sesuai dengan amalnya. Dan ini ada orang yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah sebagaimana yang akan dibahas dalam pembahasan berikut ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin.
Wal hikmatu fi taqaddumi Ibrahim bil kiswah. Bil kiswah saya baca dari awal lagi. Wa awwalu man yuksa sayyiduna Ibrahim aw yukhrajuna minal quburi bithiyabi allati matu fiha thumma tatanataru anhum inda ibtida'il hasyri fayusyaruna uratan thumma yakunu awwalu man yuksa Ibrahim thumma ba'dahu nabiyuna. Setelah dikumpulkan dalam keadaan tanpa busana, kemudian thumma yakunu, kemudian ada awwalu man yuksa Ibrahim. Orang yang pertama diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim, thumma ba'dahu nabiyuna, kemudian setelah Nabi Ibrahim baru Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru menyusul jamaah al-huda kalian. Amin ya Pak? Amin. Dengan pakaian takwa tentunya, atau pakaian yang berupa amal-amal kebaikan kita. Dan seterusnya giliran. Tapi yang pertama adalah Nabi Ibrahim, kemudian baru Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pakaian. Kenapa kok Nabi Ibrahim diberikan duluan? Ini hikmahnya. Ini rahasianya. Wal hikmatu fi taqaddumi Ibrahim bil kiswati. Adapun hikmah didahulukannya Nabi Ibrahim diberikan pakaian oleh Allah, annahu lamma ulqiya finnar jurrida min thiyabihi. Bahwasannya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim dilepaskan dari pakaiannya. Wa kana dzalika fi dzatillahi, dan ada itu semua dalam pengetahuan Allah, sudah dalam ilmunya Allah, dalam zat Allah, maksudnya dalam pengetahuan Allah. Wa sabara wa radiya, dan Nabi Ibrahim sabar dan ridho dengan keadaan itu. Fajuziya bi an ja'ala awwalaman yadfa'u anhul urya. Maka Nabi Ibrahim diberikan balasan, dijadikan sebagai orang yang pertama kali ditutup ketelanjangannya. Artinya diberikan baju pertama kali yaumal qiyamati, di hari kiamat, ala ru'usil asyhad, di atas orang-orang yang mati syahid semuanya. Tsumma yuksa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah diberikan pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan pakaian dengan hullatan a'dhama, dengan perhiasan yang lebih agung min sayyidina Ibrahim dibanding Nabi Ibrahim alaihissalam. Liyujbaru at-takhiru binafasatil kiswah, supaya bisa menambal keterlambatan Nabi Muhammad baru kedua ini, tapi diberikan pakaian yang lebih mewah, binafasatil kiswah, dengan indahnya pakaian. Kenapa Nabi Ibrahim yang didahulukan dibanding Nabi kita Nabi Muhammad? Karena memang penghargaan dari Allah pada Nabi Ibrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim ketika dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api, itu memang nggak pakai baju semuanya. Dibuka semuanya oleh Raja Namrud, kemudian baru dilempar ke dalam api yang sudah disediakan. Ada yang mengatakan tuh kayu bakarnya itu dikumpulin dari kampung-kampung semuanya, dikumpulin dari seluruh kampung yang ada di situ di bawah perintah Raja Namrud, dan Nabi Ibrahim dilemparkan tanpa busana di situ. Nabi Ibrahim sabar, dan Nabi Ibrahim ridho dengan keadaan ini, enggak minta. Ada sabar, ada ridho. Kalau sabar itu orang tidak mengeluh kecuali kepada Allah. Jadi ngeluh enggak? Ngeluh, tapi kepada Allah kalau sabar. Artinya orang sabar masih mungkin minta sama Allah, ya Allah selamatkan saya, ya Allah angkat saya dari musibah, ya Allah hindarkan bahaya-bahaya dari saya. Orang sabar masih berdoa, tapi doanya atau ngadunya cuma kepada Allah. Kalau ngadunya udah selain Allah, nggak sabar udah. Ada tetangga, bang ini hidup susah amat, nggak sabar udah gitu. Atau pasang di status, nggak sabar udah itu. Orang dapat musibah pasang di status, dapat bini gini amat ya misalnya, nggak sabar berarti itu. Karena ngadunya udah bukan pada Allah. Tapi orang yang bersabar itu dia mengadu, dia mengeluh, tapi hanya pada Allah. Nabi Ibrahim bukan cuma sabar tapi ridho. Apa itu ridho? Ridho itu kondisi di mana seorang bahagia meskipun mendapatkan musibah. Sururul qalbi inda qada'illah walau murratan.
Ridho itu bahagianya hati seseorang menerima qada atau ketetapan Allah meskipun pahit. Seneng aja, seneng bawaannya, seneng aja, nggak pernah minta pindah. Dikasih dia musibah dan dia nggak minta sama Allah, ya Allah angkat musibah, enggak, senyum aja, senyum, seneng aja. Kenapa? Karena tahu bahwa yang ngasih musibah adalah Allah. Itu namanya ridho. Udah nggak minta dia, udah nggak doa. Kalaupun doa, doanya bukan untuk diangkat musibahnya, tapi doa hanya sekedar ibadah aja. Doa hanya sekedar munajat atau kemesraan dia bersama Allah. Kemesraan orang yang ridho ini kepada Allah, bukan untuk mengangkat bala, musibah atau kesulitan-kesulitan. Ini bedanya ridho dengan sabar. Nabi Ibrahim kala itu lemparkan Raja Namrud tanpa busana dan Nabi Ibrahim ridho. Satu riwayat menyebutkan malaikat Jibril itu kemudian datang setelah permintaannya ditolak, setelah tawarannya malaikat Jibril itu ditolak. Tawarannya malaikat Jibril ditolak oleh Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril datang, saudara, kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, minta kepada Allah, nanti saya akan kabulkan permohonanmu melalui saya, kata malaikat Jibril saat itu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Allah itu lebih tahu tentang keadaanku dan Allah Maha tahu tentang keadaanku. Nabi Ibrahim saat itu enggak minta kepada malaikat Jibril untuk memadamkan api, enggak. Biarin aja, Allah lebih tahu tentang keadaanku. Allah lebih paham terhadap keadaanku. Jadi tidak ada permintaan apa-apa. Nah, setelah itu baru satu riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim dibawakan baju oleh malaikat Jibril, dipakein baju ini. Baju ini kemudian diwariskan dari sutranya, cuma bukan sutra dari mana sini Tanah Abang, bukan. Sutranya bukan sutra dari bumi ini, bukan, tapi dari surga sutranya. Dipakaikan baju oleh malaikat Jibril, dibawakan baju dari sutra, yang nanti baju ini kemudian diwariskan kepada putranya, yaitu Nabi Ishak. Diwariskan kepada putranya Nabi Yakub, diwariskan kepada putranya Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf. Baju ini juga yang nanti malaikat Jibril datang kepada Nabi Yusuf, memakaikan baju Nabi Yusuf ketika di sumur, dibuang sama saudaranya. Baju yang sama, itu baju yang dulu dipakai oleh Nabi Ibrahim. Ridhonya Nabi Ibrahim ini membuahkan hasil, sehingga sebagai penghargaan dari Allah, maka orang yang pertama kali diberikan busana, diberikan baju di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Setelah itu baru Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, Nabi Muhammad diberikan baju yang lebih indah, yang lebih agung dibanding baju Nabi Ibrahim. Karena walaupun belakangan dikasihnya, tapi Nabi Muhammad tetap diberikan baju yang lebih indah dan lebih agung dibanding baju Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini beberapa keadaan atau beberapa penjelasan tentang bagaimana pakaian orang-orang ketika dibangkitkan. Nah, yang berikut ini ada juga gambaran-gambaran di hari kiamat yang diambil dari riwayat hadis. Dikutip oleh Syekh Nawawi Banten di sini, wa maratibun nasi fil mahsyari mutafawitatun. Dan derajat orang di padang mahsyar itu berbeda-beda. Fa minhum ar-rakibu, sebagian mereka ada yang naik kendaraan, wa minhumul masyi, sebagian ada yang jalan kaki ala rijlaih, jalan di atas dua kakinya, wa minhumul masyi ala wajhi, sebagian dari mereka ada yang jalan di atas wajahnya, nyungsep saudara, nyungsep, jalan di atas wajahnya itu. Wa yakununa ala suratin mukhtalifatin, dan mereka manusia nanti di padang mahsyar itu dalam bentuk yang bermacam-macam, ala hasabil a'mal, tergantung dengan amal-amalnya, bentuknya macam-macam tergantung dengan amalnya. Faminhum man yuhsyaru wa huwa ala suratil khiradati, sebagian dari mereka ada yang dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam bentuk monyet. Wa humuz zunatu, mereka ini adalah orang-orang yang berzina.
Wa minhum man yusharu ala suratul khanaziri, dan sebagian dari manusia itu ada yang dikumpulkan dalam bentuk babi. Wa hum akalatus suhti wal muksi, adalah orang-orang yang makan makanan yang zalim dan dengan paksaan, yang suka makan renten, yang suka makan uang hasil rampasan. Wa minhumul a'ma, sebagian manusia ada yang dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Wa huwal jairu fil hukmi, ini adalah orang yang melampaui hukum atau orang yang nerjang hukum-hukum Allah. Wa minhumul asammu wa huwal ladzi yu'jibu bi amalihi, sebagian dari manusia ada yang di padang mahsyar dikumpulkan dalam keadaan tuli. Mereka itu adalah orang-orang yang ujub dengan amalnya, ujub dengan sholat, ujub dengan ngajinya, bahkan ujub dengan ilmunya. Itu dikumpulkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan tuli. Wa minhum man yamdhu lisanahu mutadalliyan ala sadrihi, sebagian dari manusia ada yang dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan menggigit lidahnya menjulur sampai ke dada. Yasilul qayhu min famihi, di mana nanah ini menetes dari mulutnya. Siapa itu? Wahumul lu'adul ladina tukhalifu af'aluhum aqwalahum, mereka itu adalah tukang u'ad. U'ad ini tukang kasih mau'idhu hasanah, ini tukang kasih mau'idhu hasanah, ustad, tukang kasih wa'ad atau mau'idhu hasanah. Alladzi tukhalifu af'aluhum aqwalahum, yang mana perbuatan mereka itu bertentangan dengan ucapan mereka. Ngomong, ucap, nasihatin orang, tapi kelakuannya itu bertolak belakang dengan ucapannya. Nanti dikumpulkan dalam keadaan lidahnya panjang, digigit, nanah keluar dari mulutnya. Wa minhumul maqtu'ul aidi, sebagian dari manusia ada yang dikumpulkan padang mahsyar tangannya buntung, wal arjuli, kakinya buntung. Wa humul ladzina yu'tunal jiran, mereka itu adalah orang yang menyakiti tetangganya, dikumpulkan dalam keadaan buntung kaki, buntung tangan. Tetangganya disakiti terus, tetangganya dijahatin terus sama dia. Wa minhum man yuslabu ala judu'in min narin, sebagian dari manusia ada yang dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan disalib, yuslabu, disalib di atas satu kayu dari neraka. Wa humus su'atu binnas ila sultan, mereka inilah adalah orang-orang yang berusaha dengan bantuan orang untuk menuju pada penguasa. Wa minhum man huwa asyaddu natnan minal jayfi, sebagian dari manusia ada yang lebih busuk baunya dibanding bangkai. Wa humul ladzina yaqbaluna 'ala syahwat wal ladzati, mereka adalah orang yang menerima atau yang melakukan syahwat dan kelezatan, ayil muharramati, yang diharamkan. Wa yamna'una haqqallahi min amwalihim, dan mereka mencegah hak Allah dari harta mereka. Maksudnya zakatnya tidak dikeluarkan, mengumpulkan kelezatan-kelezatan, syahwat-syahwat duniawi, padahal itu haram. Udah ketahuan ada yang halal, dia punya wadah atau dia punya saluran yang halal, tapi dia tetap pakai yang haram. Dikumpulkan nanti dalam keadaan busuk baunya di padang mahsyar. Wa minhum man yabasu jubbatan sabiqatan min qatiran, sebagian dari manusia ada yang dikumpulkan dengan mengenakan jubah, dengan menggunakan jubah yang besar, jubah yang nutupin semua, min qatiranin, dari tembaga, la siqatin bi jildihi, yang nempel ke kulitnya. Wahum ahlul kibri wal ujbi wal khuyala, mereka ini adalah orang yang suka sombong, yang suka ujub, dan orang-orang yang suka angkuh atau congkak. Pakai jubahnya dari tembaga, nempel ke badannya. Gimana nggak berat itu jalannya? Ini adalah orang-orang yang di dunianya sombong, ujub, takabur, dan congkak kepada sesama atau kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Gambaran-gambaran ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, dikutip oleh Syekh Nawawi Banten. Jamaah rahimakumullah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa amal yang kita tanam di dunia ini pasti nanti akan kita petik nanti di akhirat. Siapa yang nanamnya buah-buah yang bagus, maka nanti di akhirat akan memetik buah-buah yang bagus.
Yang nanamnya buah-buah yang busuk, nanti di sana juga akan dapat buah-buah yang busuk. Banyak gambaran-gambaran di sini. Pakaian-pakaiannya, ada yang tuli dikumpulkannya, yaitu orang yang ujub dengan amalnya. Ada yang dalam keadaan buta, nggak ngelihat, gimana nggak susah. Orang-orang pada teriak-teriak, orang-orang pada hiruk pikuk, semuanya histeris, dia nggak bisa ngeliat apa-apa, makin susah di sana. Itu orang-orang yang memakan harta paksa, diambil paksa atau harta rampasan. Ada yang dikumpulkan dengan kaki yang buntung, tangan buntung, ini yang sama tetangganya, ini selalu menyakiti tangganya. Gambaran-gambaran yang seperti ini, gambaran untuk orang-orang yang di dunianya melakukan amal-amal keburukan. Orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan, maka insya Allah dia akan melihat hasilnya. Sholat kita hadirin, puasa kita, ngaji kita, itu semua akan jadi teman dan juga akan jadi suatu yang menyertai kita nanti di padang mahsyar. Satu hadis riwayat menyebutkan ada seorang nanti di hari kiamat, Rasulullah menceritakan ada seseorang yang kemudian orang-orang pada jalan kaki, kemudian dia datang satu kendaraan. Kemudian orang ini tanya, kata Rasulullah, orang ini tanya, siapa engkau? Kata orang ini. Kemudian kendaraan itu jawab, aku adalah amalmu yang dulu kemana-mana engkau bawa. Aku adalah sholatmu yang kemana-mana engkau bawa. Engkau pergi ke puncak sholat, aku selalu engkau bawa. Engkau pergi ke kampung, engkau selalu bawa aku, dan engkau enggak pernah lepaskan aku, selalu engkau ajak aku. Maka sekarang aku ajak engkau di padang mahsyar ini, ayo naik denganku. Demikian saudara, amal-amal kita itu nanti berbentuk. Rasulullah sebutkannya tasawwurul a'mal, berbentuknya amal-amal kita. Amal yang baik, sholat, puasa, itu akan berbentuk dan nanti akan jadi pelayan kita di sana. Di padang mahsyar itu belum di surga. Di padang mahsyar akan menjadi pelayan atau menjadi sesuatu yang meringankan kita. Sholat, puasa, sedekah termasuk, ini akan menjadi sesuatu yang meringankan hiruk pikuk atau meringankan kesulitan yang ada saat itu di hari kiamat atau di hari mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beramal baik, yang mana amal baik kita nanti akan menjadi kawan, menjadi penyerta dan menjadi sesuatu yang meringankan kita di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam annal marina bis-sirati mukhtalifuna wallahu a'lam bis-shawab.